Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami datang membawa hati kami datang membawa jiwa kami datang membawa segenap tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan ambil alih setiap ibadah kami. Engkau sendiri Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar hati kami, pikiran kami hanya fokus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Hadirlah Engkau Allah Roh Kudus, kuasai hati kami. Urapan baru tercurah atas kami. Bahkan urapan baru juga tercurah atas rumah-rumah kami. Dimanapun kami Tuhan saat ini Bapa beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan hadir. Dan Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama akan membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan.
Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. Tiga pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saat ini saudara berada, saudara mempersiapkan waktu saudara dengan sebaik-baiknya untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan persiapan itu sungguh-sungguh. Siapkan hati saudara, segenap kekuatan jiwa dan pikiran kita untuk fokus melayani pekerjaan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita menaikkan pujian ini. Kita membawa hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang
biar kami bisa terus menikmati hadirat Bapa. Biar kami bisa terus menikmati hadirat. Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Bapa. Biarlah saat ini bagi jemaat yang menonton ibadah online ini, Bapa, Engkau menerik hatinya, Engkau menerik hati jemaat-Mu, Bapa. Engkau menerik setiap hati hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka semua kedapatan layak di hadapan-Mu. Biarlah mereka kedapatan layak di hadapan-Mu, Bapa. Jika mereka tetap terus bersyukur dan tidak bersungut-sungut, mereka terus tetap bersyukur atas apapun keadaan yang boleh dialami. Tuhan menyatakan kuasa atas kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Ingat, kuasa Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dan Tuhan tetap berkuasa dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kekuatan yang baru, damai sejahtera boleh kami terima. Berkat-berkat melimpah boleh kami peroleh saat kami menaikkan puji-pujian dan kesungguhan hati kami. Mari saudara yang siap bersukacita, yang siap bersorak-sorak, yang siap menari bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara mau bersukacita, amin, haleluya. Jangan pernah lelah. Pujian dikatakan jangan lelah melayani Tuhan. Saudara baik di rumah, dimanapun saudara berada, saudara tetap melayani Tuhan. Mainkan pujian ini, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan merubah.
persembahan, saudara bisa mentransfer ke rekening BCA yang nanti di akhir ibadah, saudara bisa catat dan saudara bisa transfer. Lalu untuk bukti transfer saudara bisa WA atau kirimkan ke gereja, masukkan ke dalam amplop. Dan kita mau berdoa masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ibadah online ini Bapa bisa menjadi berkat buat kami yang melihat, yang menonton, dengan kesungguhan hati kami membawa korban syukur kehadirat-Mu. Kami beribadah tidak dengan tangan hampa Tuhan. Kami beribadah tidak dengan tangan kosong, tapi kami mau beribadah sungguh-sungguh. Memberikan juga persembahan, memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati Tuhan. Juga kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar setiap firman boleh tertabur di dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di setiap musim hidup
Mari saudara, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom. Selamat bertemu lagi di ibadah online. Hari ini doa saya supaya semua saudara tetap dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ini, mari kita minta tuntunan dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh hadir lagi dalam ibadah online dari gereja-Mu GBI Grand Resident Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 4 ayat 18. Injil Matius 4 ayat 18, 19 sampai dengan 20. Injil Matius 4 ayat 18, 19 sampai dengan 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Saudara-saudara, mengapa Yesus tidak langsung mengatakan bahwa kamu akan kujadikan penuai? Tapi Yesus berkata kepada Simon Petrus dan saudaranya Andreas, kamu akan menjadi penjala manusia, kujadikan penjala manusia. Karena mereka ini nelayan. Jadi kalau bilang penuai nanti bingung. Nah, saudara-saudara, topik atau tema dari khotbah kita hari ini yaitu mempersiapkan penuai-penuai. Yesus memilih murid tidak sembarangan, saudara. Dia berdoa semalam-malaman, lalu dia memilih 12 murid. Dan kita tahu bahwa satu murid, yaitu Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus dan bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini, firman Tuhan itu masih terus relevan dan tidak pernah tidak relevan dengan keadaan kita saat ini. Hati Tuhan, hati Bapa kita di sorga, hati Tuhan Yesus kepada jemaatnya, kepada seluruh dunia, manusia di seluruh dunia, itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yaitu Dia ingin supaya semua umat manusia itu selamat, masuk sorga. Nah, Matius 9 ayat 36
ayat sampai dengan 38 berkata begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, ini saya mencoba mempelajari dari Google, Mbah Google. Sekarang ini penduduk dunia itu 7,85 miliar. Kita Indonesia itu menjadi urutan keempat. Yang pertama terbanyak penduduknya itu China 1,4 miliar, India 1,3 miliar, Amerika Serikat 331 juta jiwa, dan Indonesia 273 juta, saudara. Nah, kalau kita mencoba memperlihatkan di Google data juga bahwa Kristen di dunia itu 2,4 miliar. Yang terbesar baru kemudian disusul oleh Islam 1,9 miliar. Nah, kalau dari 2,4 miliar ini kita ambil 10%-nya saja, 240 juta orang Kristen itu. Apakah mereka semua bergerak? Saya yakin tidak. Paling yang bergerak di dalam penuaian itu, atau kata-katalah misi, itu paling 1%, 24 juta jiwa. Jadi kalau apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat 36 bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, itu betul. Oleh karena itu di akhir zaman ini sudah dinubuatkan tentang Pentakosta ketiga. Itu yang akan menyebabkan orang datang kepada Tuhan. Saya melihat satu video, entah itu kapan dibuatnya di India. Itu terjadi pembaptisan yang luar biasa setiap hari. Orang yang datang. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup ini yang betul-betul kita harus renungkan sebagai anak Tuhan. Karena kita dipanggil jadi orang Kristen. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan daripada kedatangan Yesus yang pertama mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Dan kalau kita masih berdiri sebagai orang Kristen hari-hari ini, saudara, gerejanya ini masih ada, kita semua ini, karena memang kita dipilih Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jangan kita tidak memikirkan bahwa kita ini menjadi orang Kristen. Itu tidak punya tujuan. Dikatakan tadi dalam Matius bahwa yang mempunyai Tuhan adalah Bapa kita sebagai pencipta. Karena itu Yesus mengajarkan minta kepada Bapa supaya dia memberikan penuaian-penuaian kepada kita. Nah, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini sesuai dengan Amos 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi Tuhan sudah men-statement, sudah memberikan suatu arahan bahwa Pentakosta ketiga ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar.
Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita ambil bagian di dalamnya, supaya kita juga orang yang mempunyai andil di dalam penuaian jiwa. Paling tidak melalui doa. Doa bersama-sama banyak, melalui Azusa Street Prayer Tower IPT, melalui doa Menara Doa Rayon, melalui doa malam kita di gereja. Nah ini banyak. Mungkin kita tidak bisa pergi seperti para penginjil yang diutus Tuhan. Nah saudara-saudara, untuk bisa dipakai Tuhan, banyak-banyak di hadirat Tuhan, supaya firman itu berkuasa atas hidup kita, hidup saudara semua. Karena kalau tidak, seperti dalam Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya rindu saudara-saudara kita semua di sini yang sudah Kristen, itu jangan nanti kita menjadi yang terbelakang. Tapi kita yang sudah terdahulu, terus terdahulu. Walaupun itu harus terjadi, tapi bukan untuk saudara dan saya, untuk orang lain. Karena dia mungkin tidak mengikuti dan tidak merenungkan bagaimana Tuhan memilih dia sesuai dengan Yohanes 15 ayat 16 tentang pilihan Tuhan. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus banyak belajar. Fasilitas belajar juga di gereja kita banyak, ada melalui KOM, melalui TFT, atau membaca firman Tuhan sendiri, melalui Alkitab, melalui gadget yang ada di tangan kita setiap saat. Karena apa? Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saya mempelajari dalam Kisah para Rasul atau apa yang kita baca tentang penginjil-penginjil di dunia, ada 3 hal yang kita harus siap untuk melakukan itu. Yang pertama, melakukan mujizat Tuhan. Setiap penginjilan pasti disertai dengan mujizat Tuhan. Entah itu kesembuhan, sukacita, buah-buah roh itu. Kemudian siap untuk dianiaya, siap menanggung semua resiko, siap berkorban. Apa yang kita miliki, kita berikan bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Kalau kita belajar di Kisah para Rasul 2, dikatakan dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Setelah Petrus berkhotbah dan mendengar bagaimana dia menguraikan tentang Yesus keturunan Daud, Yesus yang sudah dijanjikan dalam hukum Taurat, yang mereka salibkan, bangkit, naik ke sorga, dan memberikan kuasa, yaitu melalui pengurapan di atas loteng itu. Dikatakan maka mereka itu sangat ketakutan, dan rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, ini baru bisa kita dapatkan kuasa itu kalau kita banyak-banyak di hadirat Tuhan. Kita menjaga hati, tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian yang kedua, kita harus masuk atau membentuk KUL atau Komsel, Komunitas of Love ini. Sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dahsyat, saudara. Jadi makanya gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula, itu berkembang secara luar biasa. Karena saya percaya 3.000 orang itu seru, saya nggak tahu berapa grup mereka, tapi mereka bertekun, berdoa, memecah-mecahkan roti, dan berdoa. Mengapa harus komunitas? Kalau zaman sekarang ini, akhir zaman ini, banyak orang mungkin malas ke gereja, karena banyak faktor. Karena pelayan-pelayan juga kurang mengasihi mereka. Ada teman saya
masih keluarga, tapi sudah jauh. Dia tinggal di Cilincing, dia nelpon saya, "Tam, saya nih." Terus saya tanya, "Dari mana dapat nomor telepon saya?" Dia bilang, "Saya baru pulang dari kampung, mama meninggal, dikubur, dan saya dapat nomor ini dari saudara-saudara di sana." Lalu dia cerita lah, "Masih pendeta?" "Iya." "Masih menggembalakan?" "Iya." "Aduh, coba kalau dekat-dekat, saya mau ke gerejanya Denata, karena memang dia lebih tua dari saya." Terus saya bilang, "Kan di situ ada banyak gereja, ada gereja Toraja, ada ini." Dia bilang, orang gereja itu melihat saya ini memang sudah, karena memang saya ini kan sudah pindah-pindah lapas. Jadi banyak sekali, sampai pernah di penjara juga di Sukamiskin, Cimahi, saudara. Bekasi ini, Jabodetabek ini sudah biasa bagi dia, karena memang ya kerjanya itu berantem. Tetapi apa yang dia keluhkan ke saya, bahwa saya ke gereja, sampai di sana orang yang dikenal, bahkan keluarga dekat mereka salaman. Memang dia bilang gini, "Kok tumben?" Nah, saudara-saudara, mungkin majelis ini melihat bahwa hatinya senang, mengungkapkan kepada dia, "Kok tumben ke gereja?" Tapi saudara saya ini tersinggung. Harusnya kan dikuatkan, "Haleluya, puji Tuhan. Wah, sering ke gereja ya, biar tetap dikuatkan, diperbarui hidup," bla begitu. Tapi dikatakan, "Kok tumben ke gereja?" Itu yang menyebabkan dia semakin tidak ke gereja, dan dia pengen datang di gereja yang lebih jauh, saudara. Nah, saudara-saudara, moto KUL yaitu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Saya melihat dan mendengar banyak kesaksian bahwa banyak orang bertumbuh di KUL ini secara dahsyat. Dari sini mereka belajar berdoa, dari sini mereka belajar sharing firman, dari sini mereka belajar mendengar pengajaran, sehingga mereka dibaharui hidupnya. Dan tidak sedikit yang buka KUL lagi, menjadi pemimpin di KUL, menjadi gembala di KUL, dan menjadi pemimpin rohani, atau katakanlah menjadi gembala gereja. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama tadi adalah kita siap membawa kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat. Yang kedua, kita membuka KUL dan melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Nah, yang ketiga, melalui KUL, bertobat baru ini langsung dimuridkan. Karena yang Yesus cari itu penyembah-penyembah, murid Tuhan. Dia mencari murid yang sungguh-sungguh mau menjadi penyembah dia. Mau belajar tentang dia, mau hidup seperti dia, supaya kerajaan Allah turun atas orang-orang itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 kita sudah baca tadi, katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Seorang Kristen yang bukan murid, dia tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita di gereja Betel Indonesia ini, doktrinnya itu sangat jelas. Jadi kalau saudara di gereja Betel Indonesia, belajarlah doktrin gereja Betel Indonesia, supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran doktrin dari gereja-gereja lain. Masih mending kalau itu gereja yang baik. Tapi kalau gereja-gereja yang beraliran hypergrace, yang sesat, itu membawa hidup saudara tidak pada suatu destiny yang Tuhan tentukan, yaitu menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi penuai-penuai, dan saudara berpindah dari neraka ke surga. Haleluya. Nah, untuk mempersiapkan penuai dimulai dari keluarga kita, di rumah, orang tua, saudara kita. Anak-anak kita, pengalaman hidup saya, karena saya itu sudah melayani Tuhan setelah anak-anak semua sudah besar, sudah mahasiswa, itu hanya sedikit waktu saya memberikan contoh hidup. Tetapi kalau saudara masih punya anak sekolah minggu, didiklah mereka sampai mereka mandiri, lepas dari saudara.
Karena anak-anak kalau sudah lepas dari kita tidak bisa berkuasa. Apalagi kalau sudah menikah, itu kan sudah satu keluarga sendiri. Walaupun kita berkuar-kuar, sarankan ini, tapi kalau tidak masuk dalam pikiran dia, itu belum tentu dia melakukan. Nah, itulah pentingnya kita orang tua itu menanamkan lutut untuk berdoa bagi mereka. Ini masa akhir zaman, saudara. Penuhi jiwa tidak model memancing. Dan seperti yang kita baca dalam Matius 4 ayat 18-20 ketika Yesus mengajak Petrus dan Andreas untuk bergabung kepada dia, untuk dijadikan penjala manusia. Jadi kalau dulu memang orang per orang, tapi sekarang ini karena ada kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini, kita akan menuai itu dengan memakai jala. Nah, ini di sini. Matius 4 ayat 18-20, kamu akan jadikan penjala manusia. Jadi kita akan menuai. Bahkan ada yang mengatakan penuaian 1 miliar. Tapi saya katakan penuaian tidak terbatas jumlahnya. Karena ya, kita dunia ini milik Tuhan. Sampaikan firman. Nyatakan kemuliaan. Buktikan Yesus ada dalam hidup kita melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi itu 3 hal. Yang pertama, kita siap membawa hadirat Tuhan untuk menemukan mujizat Tuhan. Kita masuk dalam komunitas of love, cool, atau komsel. Yang ketiga, kita siap memuridkan dan dimuridkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau memilih hidup kami. Biar Roh Kudus bekerja atas hidup kami untuk menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Walau apa kita ada saat ini, kita tidak bersenang-senang, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama naikkan pujian, kita mau bersyukur. Akhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Benar Bapa, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini di mana Tuhan sudah menyertai kami, mengurapi kami, bahkan secara khusus untuk ibadah kami ya Bapa. Tuhan telah campur tangan dalam setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Biar ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan, sungguh-sungguh menantikan setiap seruan doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
Tuhan, mari Engkau urapi setiap firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu ya Bapa, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa, yang sudah memberkati kami lewat saluran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan, terus pakai pelayanan hamba-Mu, penggembalaannya untuk GBI Grand Resident. Tuhan, beri tanda-tanda heran dalam setiap firman yang ditaburkan hamba-Mu ya Bapa. Engkau kuasai hati dan pikirannya, sehingga hamba-Mu senantiasa peka dengan suaranya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, mari Engkau yang menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Gembala kami. Tuhan, jadikan Ibu Gembala kami menjadi tiang di dalam doa, bahkan untuk menopang setiap pelayanan daripada hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Jadikan menjadi Ibu Gembala yang luar biasa, menjadi ibu rohani kami ya Bapa, untuk GBI Grand Resident. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu dan menantunya, semuanya biarlah dalam perlindungannya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahkan untuk Bapak Gembala Rakyat 18, Bapak Pendeta Andi Markus, bahkan seluruh gembala-gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul yang ambil bagian hari ini. Biar ya Bapak, Engkau pakai pelayanan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, semua pelayan hamba-Mu ini, jeripaya mereka Tuhan akan memperhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah hari ini ya Bapak. Apapun yang kami ambil bagian semuanya, biar ya Bapak, Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Biar ya Bapa, kami tidak menyenangkan manusia, kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, mari Engkau memberikan kami talenta yang luar biasa untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan, mari Engkau memberikan hujan pertobatan untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami terus berseru menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Berkati bangsa kami ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati seluruh penduduknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden, bahkan seluruh Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, mari Engkau memberikan hikmat sukacita ketika mereka memimpin bangsa ini. Terlebih-lebih ya Bapak, roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan kebijakan yang akan mereka ambil sepenuhnya takut akan Tuhan. Engkau memberikan ya Bapak, pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana ya Bapak. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, jadikan mereka menjadi penjala-penjala manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan, oh Tuhan, kami mau berdoa di mana COVID-19 saat ini masih ada di bangsa kami. Bahkan kami mau berdoa setiap imun tubuh yang sudah disuntikan ke tubuh kami ya Bapak. Kami percaya anak-anak Tuhan akan Engkau memberikan kekuatan luar biasa ya Bapak. Bahkan kami mau berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Kami mau tolak setiap roh-roh kebangkrutan. Kami mau tolak roh-roh tipu muslihat iblis. Kami yakin dan percaya bangsa kami tidak pernah mengalami krisis ya Bapak. Bahkan bangsa kami boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami mau berdoa ya Bapak untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online saat ini Bapak, dimanapun kami boleh berada ya Bapak. Semuanya Tuhan tolong ya Bapak. Lawatan Tuhan dalam setiap rumah-rumah kami, dalam setiap dimanapun kami memuji Engkau ya Bapa, kami rasakan ya Bapa. Kami yakin percaya ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah, Tuhan akan memberkati, mengurapi kami ya Bapa. Setiap anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan berkati. Oh Tuhan, dimanapun ya Bapa, kami akan melihat mujizat yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan jikalau ada anak-anak Tuhan yang merindukan kesembuhan,
Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberikan mujizat-Mu ya Bapa. Kami akan melihat kesembuhan pasti terjadi. Jikalau anak-anak Tuhan membutuhkan lapangan pekerjaan, mari ya Bapa, Engkau membukakan setiap lapangan pekerjaan yang mereka butuhkan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang kaya raya, Allah yang mampu memberikan apa yang diminta oleh setiap umat-umat Tuhan dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami mau berdoa untuk pelayanan kami 1 minggu ke depan. Biar ya Bapak Engkau campur tangan ya Bapak dalam pelayanan kami. Apa saja yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami percaya keluar masuk kami Tuhan urapi. Campur tangan Tuhan senantiasa terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bahkan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan berbaur dengan lingkungan kami. Kami percaya Bapak, jika kami melangkah dengan iman, perlindungan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Bapa. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan, tuntunan dari Allah Kudus turun atas saudara-saudara pada hari ini, akan menyertai saudara pekerjaan, usaha, dan keluarga, dan keluar masukmu akan dipelihara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang berdoa terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin.